Yo, kembali lagi di Tuesday Night Chat. Jadi masih di Koenko Creative Hub. Jadi ini tempatnya ada di Jalan Dipati Ukur nomor 33. Ya. Jadi Koenko Creative Hub itu apa sih, Man? Sebenarnya, Man? Itu merupakan tempat di mana kita dapat mengekspresikan kreativitas kita, ada sekaligus bisa ngantor juga di sini, ada Yes. co-working space dan tempat-tempat untuk pameran ada. Apalagi sih untuk nyewa kantor ada. Terus kayak kita nih sekarang studio-studio gini Untuk juga live disewain streaming juga dan ya. lain-lain. Jadi buat Lain-lain teman-teman misalkan udah punya konten, Hah? terus ternyata gue punya konten tapi gue nggak punya alat segala macam, udah tinggal datang ke sini aja. Udah ready semua nih kayak gini semua, kamera, lampu, kursi apa semua udah ready. Iya, untuk info lebih lanjut silakan dilihat di Instagramnya Koenko. Yes, @koenko.id. .id ya, dan Instagramnya. Itu koenko.id. Websitenya. Websitenya koenko.id juga sama. Benar. Ini episode spesial juga ya karena Kita ini lama pertama menghilang, kali. terus ini tampilan menjadi baru. Grande gini ya Grande. tuh. Oh. Ariana enggak? Ariana. Dan Grande. tentu saja bintang tamu juga. Spesial ya kali ini. Makanya comebacknya kita nih harus spesial Iya. juga. Di sebelah kita udah ada salah satu kawan, sahabat musisi juga. Ada Maulana Ibrahim. Yes. Halo, Dari Perunggu. Dari Perunggu, ini bandnya Perunggu, Man. Ya, Perunggu. Kemarin baru rilis Album ya? album ya. Album, alhamdulillah. Enak Sehat ya berarti, Dok? Sehat, alhamdulillah. Kita manggilnya Maul. Jadi Maul ini dari Perunggu juga, personil Perunggu. Kebenaran lagi ada di Bandung karena lagi munggahan. Lagi biasalah buka puasa pertama sama orang tua lah. Gitu. Jadi kita, Dok, bisa ke ini kita konten yuk, ayo langsung. Alhamdulillah ya. Mau diajak Si Perunggu update progresnya berarti rilis album. Kemarin 11 Maret rilis album, terus ya sempat dapat manggung sekali. Setelah rilis tuh. Ya diajakin manggung di M Block, terus ya udah emang plannya kan ya udahlah fokus istirahat dulu puasa. Nanti habis lebaran manggung lagi, sama nanti mau bakal rilis video live session gitu sih, satu albumin 11 lagu. Oh, sudah albuman. Oke. Itu yang kameranya banyak teh bukan sih? Oh, Itu tayang nanti di YouTube siapa? Tayang di YouTube-nya Perunggu. Kapan? di Perunggu. Kira-kira. Adalah nanti. Ada. Di follow aja ya Perunggu. Aja lah. Ada belakangnya ada buntutnya ya Kalau Perunggu. Instagramnya @perunggu_. Kalau Twitternya @perunggu__. Oke. Gimana rasanya rilis album kemarin? Lega karena satu lega, dua masih nggak percaya aja karena buat saya pribadi kan ini teh album pertama seumur hidup main musik gitu ya. Ya nggak seumur hidup banget kali ya, maksudnya main musik kan dulu pas dari SMP bahkan ya SMP sampai kuliah tuh udah aja, habis pas udah pindah ke Jakarta terus kerja udah nggak pernah main musik lagi gitu, nggak pernah bikin musik. Terus 2019 bikin iseng-iseng bikin EP, terus keterusan aja bikin album. Makanya pas bikin album beres tuh kayak masih sampai hari ini juga kadang masih suka nggak percaya aja gitu, udah punya album ya ternyata saya tuh gitu. Memorandum ya? Memorandum judulnya. Albumnya namanya Memorandum. Memorandum. Ada ini gak sih kemarin ada kayak wah apa ya, kesenangan pribadi lah kalau setelah album rilisnya misalkan ternyata euforianya apa aja sih? Ada nggak kayak misalkan di notis siapa atau ternyata masuk mana gitu-gitu? Ya banyak sih yang ngagetin, cuman kan karena emang ekspektasinya tuh rendah dari diri sendiri tuh, kayak dari kita bertiga juga ya udahlah. Tapi kita bertiga tuh tahu kalau karena tiga-tiganya tuh segitu cintanya sama musik bener deh. Jadi pas bikin teh ini produksinya harus bagus gitu, harus mantes. Terus pas produksinya udah beres, kayak denger lagu sendiri tuh kayak udah nih suka nih sama hasilnya. Terus jadi udah sebatas diri sendiri suka aja tuh udah cukup. Tapi pas ketika ngelihat public reception gitu, kaget aja ada beberapa orang yang ya notice satu hal gitu ya, ngedengerin iya tapi sampai muji-muji itu kayak serius nih orang pada ngedengerin album kita gitu yang masih nggak percaya sampai sekarang ya, urusan gitunya lah. Ya beberapa nama kalau misalkan disebut mah ya paling ngagetin kayak kan kami tuh rilis 11 Maret jam 12 gitu ya. Di jam 1 tiba-tiba Aryan gitu, Aryan Seringai, Aryan 13 tiba-tiba ngepost Perunggu baru rilis album. Canggih. Iya, paling sukanya lagu Canggih gitu, track 2. Terus kata anjir. Enggak apa-apa ngomong anjir. Enggak apa-apa ya. Anjir juga enggak apa-apa. Oh iya. Ya itu kaget aja kayak saya dari SMA nontonin Seringai gitu. Terus dari SMP juga nontonin Pupen gitu. Terus pas ngelihat Aryan mengetahui saya punya musik terus dia suka tuh ya
nggak pernah kebayang aja ya, balik lagi gara-gara ekspektasinya rendah. Pas begitu tahu orang yang nggak saya bayangin suka, jadinya kaget dan senang lah gitu. Oke, buat yang penasaran silakan dilihat di digital platform musik sudah tersedia Perunggu satu album memorandum ya. Di YouTube juga ada ya? Di YouTube ada satu album. Itu buat ada video lirik ya? video lirik. Tapi ya paling yang nambahin itu sih kayak ya si Mas Aryan mas salah satunya gitu kan. Cuman ya yang gak kalah senang tuh ya itu sih kayak kalian juga teman-teman dekat yang lama udah kenal pada suka sama albumnya teh kayak anjang. Sorry. Gitulah. Terus kan si Perunggu teh lu teh ini kan apa namanya? Tagline-nya tuh rock pulang kantor. Nah, sebenarnya ada apa sih dengan pulang kantor? Ada apa dengan kehidupan kantor gitu? Sebenarnya mah bukan urusan ada apa dengan si kehidupan kantor ya, cuman emang itu tuh lucunya kami tuh sama sekali nggak ada niatan itu dijadikan branding si bandnya gitu, cuman apa ya itu tuh bio iseng-iseng ditaruh ditulis di Instagram teh kan kayak Perunggu ya udah tulisnya band rock pulang kantor karena memang kondisinya tuh begitu gitu, kita cuman bisa main band teh pas pulang kantor karena weekend kan udah sama anak Keluarga, istri ya sama keluarga. Dan jadinya janjian latihan, ngejam segala macem, tapi bisanya ya pulang kantor doang gitu. Terus ya orang tuh mulai mengasosiasikan sama liriknya kehidupan kantoran pisan. Ya oke lah mungkin beberapa lagu gitu, tapi karena emang niatannya teh main musik teh apa ya jujur teh dalam artian ya gue cuman mau menyanyikan apa yang gue pahami dan gue mengerti gitu. Jadi pada saat itu teh kondisinya karena sampai sekarang juga kondisinya ngantor banget. Jadi ya udah yang diceritain beberapa, ada yang gak sengaja kekeluarin teh perihal kehidupan kantor gitu. Oke. Tapi gak ngeganggu juga jadinya ya? Alhamdulillahnya bisa disesuaikan waktu. Work life balance-nya aman ya? Aman ya. Ya gitulah. Work life music balance. Tapi lu tuh sebagai apa sih lu sekarang kerja tuh? Product manager di salah satu perusahaan. Sebutin aja gak apa-apa. Apa ya? Ya adalah dompet digital kalau yang tahu logonya dompet warna biru. Anak bangsa ya saya kerja di situ udah 6 tahun. Udah 6 tahun? Udah 6 tahun. Awalnya masuk berarti tahun 2016. 2016 bulan Maret kemarin pisan ulang tahun ke-6. Langsung dulu masuk tuh sebenarnya saya ngerjain operations dulu. Operations dari termasuk salah satu orang yang awal-awal di hire lah pas di sana tuh. Jadi kerjaannya dulu beneran ini setting up kantor CS. Beneran bikin dari nol aja karena kan dulu bahkan dulu kan namanya belum ada si GoPay gitu. Ya sih kesebut aja lah nggak apa-apa. Jadi ya beneran setup aja, setup dari nol, bikin timnya segala macam. Buat yang bagian operations ya kan, buat bisnis ada, buat marketing ada gitu. Saya ngebadanin si operationsnya. Terus hampir 3 tahun, terus akhirnya geser ke product manager gitu. Jadi product manager itu mungkin kalau yang belum familiar mah paling gampang analogiinnya gini deh. Biasanya kan kalau di industri manufaktur ya kayak Hasbi gitu ya, misalkan bikin produk di luar gitu ya, kayak misalkan either itu tas atau kebutuhan sehari-hari kan lu kan pasti ada risetnya, lu pasti ada development lah. Ya developmentnya, terus ngecek di material yang enaknya pakai si user tuh butuhnya apa. Nah yang gue lakukan kurang lebih sama, tapi end produknya berupa si mobile applications gitu. Jadi ya sama, kerja bareng sama tim research, terus gue ngecek dulu kira-kira si orang teh pada punya kendala apa yang bisa gue bantu, bisa dibantu dengan produk teknologi gitu, produknya berupa teknologi. Jadi kalau biasanya kita kenal mah kan bikin produk tuh produk manufaktur gitu, barang jadi fisik gitu. Nah yang gue bikin mah barangnya itu berupa si digital mobile app lah gitu bilangnya. Berarti misah sekarang ya GoPay sama Gojek? Apa masih sama sih? Secara PT sih pisah karena memang diharuskan dari sisi regulator ya, Bank Indonesia kan diawasin ya. Tapi secara holdingnya mah subsidiary, jadi kan biasalah ada perusahaan induk, ada perusahaan anak gitu ya. Perusahaan induknya masih si Goto, Gojek, Tokopedia itu. Nah tapi kalau gue khusus kerjanya di GoTo Financial namanya. Goto itu Gojek, Tokopedia ya? Jadi ada GoTo Financial, ada Gojek, ada Gojeknya, aplikasi karya anak bangsa, sama satu lagi si Tokopedia-nya. Jadi kemarin ini ya si sahamnya di open for public yang IPO itu. Lagi alhamdulillah mau melantai, mau IPO. Belum berarti? Kemarin tuh baru public expose teh istilahnya kayak perkenalan gitu. Kayak lamaran meureun nih, kayak misalkan mau misalkan perusahaan kita teh adalah
yang punya anak, terus warga masyarakat publik teh adalah yang mau meminang gitu. Ini kita punya saham, kita punya perusahaan, kondisinya kayak gini, dikasih tahu apa plannya mau kayak apa, dibuka ke umum, kita apa kondisi apa saat ini kayak gimana dan growth-nya mau ngapain. Kalau mau beli saham silahkan. Jadi kemarin kayak ibaratnya mah ya pre pembukaan gitu ya, istilahnya public expose gitu. Oh, tapi rada balik dikit Dok. Emang background pendidikan lu tuh sebagai maksudnya kan kalau ngomongin tadi digital app apa emang basicnya dari IT dan lain-lain segala macam atau bukan? Apa marketing gitu. Enggak, nyebrang kuliah tuh sebenarnya accounting kan. Kuliah apa? Akuntansi. Saya dulu akuntansi Unpar. Terus tapi emang dari tahun kedua, pokoknya dari tahun pertama tuh udah nyadar ini kayaknya salah jurusan gitu. Karena menyadari nggak apa ya, tidak into saya pas kuliahnya tuh kayak aduh kurang sreg, makanya ya pembelaan IP jelek lah gitu. Karena ya udah yang penting lulus gitu dulu tuh mikirnya. Terus di tengah-tengah kan saya sempat bikin kantor juga dulu tuh sama anak-anak Vkom, bikin kantor media kan dulu si Roy Radio ya, sama anak-anak Bandung sama anak-anak Vkom Unpad. Jadi anak-anak Vkom Unpad bikin kontennya, saya bikinin webnya. Bikin webnya sama ya apa? Ya intinya segala macam lah pokoknya yang interface yang bisa disentuh sama usernya teh. Saya yang bikin dan itu modalnya bener-bener YouTube, YouTube sama Google belajar gitu ya, kayak dulu kan masih belajar web base ya, web base application teh gini gitu. Ada yang bisa dioprek. Udah gampang, udah modular pisan gitu, WordPress base tuh bisa gitu. Jadi ngulik-nguliknya di situ, belajar logic. Orang pas buka tuh pengen interactionnya gimana, desainnya gimana, kayak sampai ngulik desainnya juga lumayan lah dulu dipikirin. Ya sama kayak mungkin dulu mah interactionnya kita pertama sama gituan tuh ngedit MySpace band sendiri badannya. Kayak main HTML-an gitu, HTML-an dioprek-oprek ya. Pas bikin si Roy juga kurang lebih gitu dulu teh. Cuman tapi begitu lulus udah tahu gitu kayak kayaknya gue mah intunya digitalan gitu. Maksudnya not necessarily infrastruktur yang coding pisan, tapi pengennya yang consumer facing app gitu. Jadi udah diajar buka Google, cek YouTube, terus ikutan online course gitu, terus ya udah sampai sekarang keterusan. Setelah lulus kuliah langsung ke Gojek apa sebelumnya ada sebelumnya di perusahaan e-commerce lah yang depannya huruf L. Belakangnya A. Di situ apa megang apa bagian apa gitu? Operation analytics lah istilahnya. Jadi timnya teh menghitung. Kan kalau misalkan e-commerce kan yang paling penting buat user teh kan pas beli barang teh pengennya secepatnya nyampe dan barangnya bener bagus gitu. Nah, gue waktu itu ngerjainnya di section yang lebih mepet sama sisi merchantnya. Jadi kayak istilahnya teh merchant excellence lah. Jadi gimana caranya biar si merchant ini kita bantu biar dia handle orderan teh cepat. Terus barangnya selalu ada, nggak ada yang out of stock gitu. Jadi pas customer beli ya udah beneran barangnya ready, udah tinggal di pick up terus nyampe dan nggak ada return, nggak ada defect gitu. Terus ya udah jadi kerjanya beberapa ngaudit si sellernya gitu ya, kalau yang gede-gede ngeliatin mereka kebutuhan sama kapasitas handling order teh kayak gimana, handling orderannya kayak gimana. Terus mereka misalkan punya kendala, dulu mah kan kayaknya JNE atau aneka ragam third party logistik teh kan belum kayak sekarang ya. Dulu kan masih awal-awal banget. Itu tuh tahun 2014 kali ya. Jadi pas ngerjain tuh dulu kendala paling gedenya adalah yaitu masih terbatas si logistik teh, jasa kurir tuh. Terus yang baru bisa jemput juga belum banyak dulu teh. Jadi dulu juga kerja bareng partneran bangetnya sama JNE dulu, sama JNE sama RPX kalau nggak salah dulu, sama satu lagi akhirnya si kantornya bikin perusahaan logistik sendiri, bikin ekspres sendiri. Ya udah pikirin ini merchant mana yang cocok, yang udah pantas dijemput lah gitu, yang mereka udah orderannya udah segede itu sampai harus diprioritasin, yang paling laku. Terus kita juga ngasih suggestion ke si merchantnya, misalkan lu jual barang Palu Gada ada 600 SKU misalkan, ini yang paling laku sebenarnya cuma 50 doang. Udah aja lu focusing aja sih ininya, pivot aja 50 lu fokus jualan 50 ini aja karena sisanya long tail. Ya udah tuh mereka kan kita kasih suggestion, saya pakai numbers yang kita dapat nih si user lakunya apa gitu. Terus sama misalkan kayak ini paling laku pelanggan lu ternyata adanya di Sulawesi, mau buka ini enggak mau buka hub di Sulawesi enggak gitu. Jadi kita nawarin waktu itu juga si kantornya ada jasa solusi untuk
bikinin kayak gudang kecil gitu lah. Jadi kita beli putus, taruh di hub sana biar orderannya cepet nyampe. Ya kurang lebih apa si misi utamanya mah biar si merchantnya nggak kerepotan, customernya happy gitu. Oh. Berarti itu waktu dulu si lu teh berinteraksinya langsung dengan merchantnya apa melalui marketingnya atau langsung mana? Langsung ke merchant ya, ketemu langsung. Jadi gue dulu tandemannya sama anak-anak BD-nya kali business development yang ketemu sama merchantnya gitu. Jadi kan yang mengakuisisi merchant mah kan ada satu tim khusus. Cuman kan mereka pasti KPI-nya mah adalah number of merchants atau berapa banyak order yang berhasil dari merchant ini atau berapa banyak SKU. Kalau gua excellence-nya si merchant ini mereka urusan dapat order oke lah gitu, tapi bisa menyelesaikannya apa enggak. Nah, itu jatahnya di gua. Jadi gua kerjanya tandeman sama si anak acquisition itu karena mereka kan yang udah nemenin merchant dari kecil tuh buat growing. Jadi si acquisition mah buat apa dapat, gue yang bantuin growingnya gitu. Jadi tandeman. Kerjaannya selalu kalau ketemu merchant pasti barengan sama si anak-anak sales BD-nya ini. Dari situ langsung kemana, Dok? Di situ teh 2 tahun. Zalora berarti Lazada sih? Lazada dulu 2 tahun. Terus tiba-tiba dikabarin nih ada apa posisi open si Gojek mau bikin dompet digital, mau bikin apa e-money istilahnya, uang elektronik. Ya udah aja langsung cobain interview. Kan dulu si Lazada kantornya di Bidakara, Jakarta Selatan. Si Gojek di Kemang ya dekat lah naik motor masih bisa gitu. Cobain aja. Dulu saya tinggal di Kalibata jadi ya gampang, lebih dekat ke Kemang bahkan daripada ke Bidakara. Terus interview, cocok, ngobrol, maksudnya cocoknya lebih ke bukan urusan gaji lah, kayak udah ngelihat ini kayaknya kulturnya menyenangkan. Terus ada beberapa teman yang udah kerja di situ juga dan bilang ini secara kultur seru. Sama ternyata gue tuh punya satu kesenangan untuk bikin sesuatu dari nol gitu. Kalau di Lazada waktu itu kan pasti timnya udah lumayan established lah ya. Gue bantuin udah cukup established, kayaknya pengen loncat yang bikin lagi dari nol, makanya pindah ke kantor yang ditempatin sampai sekarang. Berarti dari dulu Lazada tuh belum sempat cabut dulu, jadi dapat kerjaan dulu baru cabut ya? Jadi sempat ada kondisinya. Jadi kan si Lazada tuh dulu apa ya, kebetulan orangnya kan emang dibikinnya lean pisan ya, lean teh apa ya seefisien mungkin, orangnya nggak banyak. Jadi waktu itu gue cabut tuh pas lagi mau kayak campaign gede kayak 11-11 gitulah. Itu kan harus standby nemenin merchant segala macem. Gue tuh cabut Maret itu kalau nggak salah lagi ada campaign apa. Nah itu tuh sementara di kantor yang sekarang udah keterima. Jadi ada sempet tuh 1 minggu gue kerja di 2 tempat. Di double dulu. Karena tapi dua-duanya kantornya tahu gitu, kayak apa kan walaupun dapat 1 month notice tapi si kantor yang lama kayak boleh bantuin dulu nggak nih, kasihan kita belum, soalnya pas sampai gue mau cabut belum dapat gantinya lah, belum dapat yang buat gantiin guanya belum ada gitu, belum bisa join. Jadi udah tuh seminggu terakhir pagi ngantor di Bidakara sampai jam bada asar gue ke Kemang, dan itu si alhamdulillahnya dua-duanya pada baik untuk memperbolehkan gitu. Selama 1 minggu, hari kelima langsung tumbang tipes. Terus seminggu kemudian nggak ngantor, jadi rugi jatuhnya kan kayak jadinya sama aja. Tapi ya itu pelajaran, tapi seru sih kayak apa ya, kayak sampai anak-anak kantor tuh yang sampai udah pada kantor yang baru tuh kayak udah nggak usah kantor nggak apa-apa. Jadi gue tuh di meja bawa 2 laptop dulu ya, itu sampai gue minta izin ke sana sini, alhamdulillah pada baik ngebolehin. Kayak di seminggu awal itu berarti. Tapi nggak yang nggak ada pertukaran data apa, nggak, gue nggak buka apa-apa. Jadi laptopnya kantor lama gue bawa ke gedung kantor baru, tapi gue kerjanya ngumpet di ruangan yang agak jauh biar orang nggak ada yang ngelihat gue tuh ngerjain apa gitu ya. Diusahakan seprofesional mungkin gitu ya. Alhamdulillah waktu itu dua-duanya ya caranya pada baik banget lah, mau memperbolehkan, walaupun sebenarnya mah harusnya nggak boleh ya, tidak baik. Karena tidak baiknya lebih ke buat gue pribadinya, yaitu data satu ya. Kan emang gak ada yang bisa jamin ya, walaupun gue sejujur apapun gitu, pahit-pahitnya atau dalik. Tapi lebih ke guanya kan jadi nggak fokus ya. Iya benar. Kayak pagi harusnya tuh gue lagi mempelajari di kantor baru gitu, jadinya nggak fokus, kayak mikirin aduh ini masih mikirin kantor lama. Makanya apa semenjak itu ya pengalaman lah, kayak nggak mau lagi ada kondisi kayak gitu. Capek sih. Tapi pas pindah ke GoPay itu posisinya sama hari ini beda. Oh samanya sama sebelumnya. Sama dari agak beda sih, karena kalau yang di kantor lama kan khusus analytics buat si operationsnya gitu. Nah kalau di GoPay itu nggak megang analyticsnya doang, operationsnya kabeh operationsnya gitu. Jadi yang kayak ya jadi bos kemarin ya, kayak langsung mikirin
ini mau hire siapa aja. Kayak main FM aja mana tapi dari divisi 4 gitu. Kayak main football manager gitu, mencari yang jadi manajer sih pada dasarnya, mana mencari pelatih fitness yang bagus siapa gitu, mana mencari penyerang yang bagus siapa. Beneran pertama kali mulai dikasih budget untuk hiring berapa gitu kan. Oh, gini terus. Dan pada saat itu gue juga yang mikirnya, karena guanya hitungannya masih muda dan baru gitu ya, terjun di industri itu operations untuk perusahaan teknologi. Bahkan gue tuh kayak nge-hire orang yang reporting ke gue gajinya lebih gede juga nggak apa-apa. Gue butuh orang yang bisa bantuin buat experience-nya kan gue nggak punya waktu itu. Jadi kayak pas gue propose budget ke bos gue mau hire ini nih kepala CS-nya, gajinya segini lebih gede dari gue, terus kayak dia nggak apa-apa, ya nggak apa-apa lah. Maksudnya yang penting ini produk jadi gitu. Iya, yang daripada nge-hire yang fresh gengsi baru gitu ya, maksudnya guanya gengsi kayak gajinya harus di bawah gue tapi dapatnya kualitasnya nggak keren gitu kan, ngapain? Atau malah memperlambat kinerja. Bener, gitu kan. Poinnya mah biar kerjaan guanya juga jadi lebih berhasil, jadi lebih gampang, timnya juga jadi lebih bagus. Karena di dunianya operations itu memang people management yang jadi kunci. Jadi kayak seberapa karena kan si timnya kan bakal gede. Kayak mana defining si culture-nya gimana, si kantornya mau dibikin si timnya itu mau dibikin cara ways of working-nya gimana, interaksi antar pegawainya mau kayak gimana. Itu kan karena gue bikin dari nol jadinya beneran mikir dari situ kayak set value-nya gimana, nyesuaiin nama kantor pada umumnya gitu. Terus ya udah tuh mulai hire orang, mulai masuk satu persatu, terus brainstorming ini si timnya mau kayak gimana, mau segede apa scale-nya gitu. Dan si GoPay waktu tahun pertama kan lumayan langsung kenceng ya, kayak trajectory-nya secara nilai transaksi langsung ngabret lah gitu. Itu kan kayak sempat kelimpungan, ternyata gua hiring orang segini masih kurang cukup. Ya udah langsung di situ mikir strategi kayak ini harus pakai third party deh buat orang CS-nya gitu, nggak bisa semuanya in-house. Terus ya udah kayak setahun 2 tahun pertama tuh beneran belajar aja, dan gue belajarnya guru-gurunya gue tuh dalam tanda kutip bisa dibilang adalah si bawahan-bawahan gue, karena gue nge-hire ya udah bapak-bapak ibu-ibu aja yang emang udah berpengalaman banget. Jadi dari awal gue udah buka-bukaan gitu ke mereka. Mas, Mbak, gue kan gak ngerti apa-apa nih. Gue cuman kebetulan di hire duluan gitu. Secara title gue jadi bos lo, tapi ini gue mau belajar dari lo semuanya gitu. Dari awal emang udah naruh mindsetnya kayak gitulah, karena emang biar buka-bukaan aja. Takutnya kan kalau misalkan sotoy-sotoy malah jadi jelek ke produknya gitu ya. Takutnya malah si tim yang gue hire juga malah jadi ini siapa sih gitu, masih bocah begog gitu. Ya gue buka-bukaan aja di depan. Alhamdulillah merekanya ngerti ya. Apresiatif, akomodatif, dan ngebantu pisan. Sampai hari ini alhamdulillah masih kontakan walaupun udah pada nyebar kemana-mana orang-orang. Tapi lu tuh ngebangun itu belajar dari mana, Dok? Ya itu belajar satu yang paling utama sih, belajar ngeliatin si timnya gitu. Tapi kalau ini belajar mana dulu nih? Kayak lu punya intuisi kayak ini gua harus nge-hire ini itu lu belajar dari mana? Lu kan kuliah sementara kuliah masih dari akunting gitu. Gak ada manajemen HR atau apa, psikologi gitu kan gak ada kan? Gak ada. Kuncinya mah cuma satu sih, man. Jadi orang baik gitu. Asli sih, jadi orang baik, jadi orang jujur itu tuh kayaknya insya Allah udah cukup bener nih. Karena gak tau gue mah kebantu minimal teh kayak dengan jadi orang yang genuinely pengen bantu orang lain teh, orang juga pasti bakal bantuin lo gitu somehow. Kayak ya karena yang paling ditakutin pada saat itu tuh gue nggak pengen yang kelihatan sok pinter gitu. Karena itu tuh ya udahlah ngehambat pisan. Terus berusaha posisikan diri gue itu memposisikan diri gue tuh jadi yang paling bego aja satu kantor biar guanya belajar terus gitu. Jadi itu yang gurunya mah itulah si teman-teman setim yang gue awal-awal hire, sama termasuk tim-tim yang udah ada. Itu kan udah ada tim operations Gojek kan udah gede established. Jadi gue sering mampir ke kantor mereka, ngeliatin aja mereka seharian ngapain, nyatet. Ada yang bisa diaplikasiin kayak di tempatnya gue. Terus ya sisanya sih ya intinya belajar. Ya gue sih bisa bilang kenapa gue betah di kantor yang ini karena emang orang-orangnya mantep pisan sih, kayak isinya tuh kayak orang pinter ngumpul tapi nggak ada yang sotoynya gitu. Semuanya alhamdulillah balager lah, mau banget bagi-bagi ilmu. Sama ya sisanya sih ya baca buku sama googling blog sana sini teh, informasi udah banyak kan. Itulah. Terus kalau sebenarnya kan GoPay itu bisa dibilang salah satu pionir di dompet digital lah ya. Terus kebayangnya dulu gimana, Dok? Soalnya maksudnya kalau orang kita gitu kan 2015-16 tuh nggak kebayang dompet digital kan. Dulu kayak bayar tuh pasti ya udah sedigitalnya juga pakai
debit kartu aja lah. karena QRIS juga belum ada kan dulu Belum. kan. Nah, dulu itu ngebayangin lu bikin produk tuh sebenarnya gimana sih gitu? Ya senyebrang itu sih sebenarnya, nyebrang dalam artian paling simpel sebenarnya benchmarking kan, kalau misalkan ngelihat negara lain sebenarnya udah ada yang duluan yang rada maju gitu. Ya paling simpel kan ngelihat Tiongkok, Ya, Alipay, Alipay, Meituan, Tencent gitu, itu kan mereka udah jalanin aneka ragam dan kita bisa at least kalau misalkan gak nyontek ngelihat mereka mengaplikasikannya gimana, karena kan marketnya jelas beda ya. Di kita kalau di sana kan hampir semua orang pegang handphone dan udah biasa gitu. Kalau di kita kan gak semuanya seadaptif itu untuk pegang mobile applications teh. Jadi disesuaikan gitu. Plus ya balik lagi kerja sama tim yang emang semuanya pada misinya sama gitu kan. Kumaha carana bikin orang teh terbantu gitu hidupnya. Jadi gak serta-merta langsung loncat ke solusi. Oh kita bikin yang scan QR, gak nyampe situ langsung. Jadi ya kita riset dulu, nanya. Ini lu kalau misalkan experience bayarnya kayak gini, kaget nggak? Atau apa yang lu pengen dari kegiatan bayar-membayar? Karena satu hal yang harus dipikirin juga teh, ketika ngerjain si GoPay kan gua nggak plek-plekan mikirin customer doang, mikirin si merchantnya juga kan, karena misalkan si customernya udah seneng bisa bayar gampang, si merchantnya mau nggak dibayar dengan cara itu? Itu kan kayak another kind of jungle gitu ya. Jadi gua kerja bareng sama tim yang ngurusin merchant. Mereka onboard merchantnya juga kayak gimana gitu ya, memastikan si merchantnya bisa menerima pembayarannya. Jadi kalau misalkan ditanya ngelihatnya gimana, emang visinya mah selalu sama kan, si orang tuh pada punya problem apa. Kalau ketinggalan dompet gimana, pengen transaksi semua kecatat dengan gampang di dalam satu aplikasi. Oh ya udah, berangkatnya dari situ. Terus experience-nya, kalau misalkan nggak bawa dompet atau hilang kartu, bisa pakai handphone nggak? Interaksinya gimana? Merchant senangnya pakai apa? Mau masih pakai mesin EDC atau di print atau mau pakai si QR yang dijambrengin? Dan itu juga ya trennya ya karena trennya positif gitu ya, si orang pada suka pakai. Terus kita tiap propose ke si regulasi ke regulator gitu ya, ke Bank Indonesia juga, mereka ngeliat ini industrinya udah mulai bergerak ke sini gitu. Jadinya ya disambut baik lah sama si regulator juga, mereka akhirnya netepin untuk punya inisiatif yang si QRIS ini gitu kan salah satunya. Ya gitu, jadi emang gak langsung jadi sih, emang bertahap. Ada gagalnya juga ada, kayak ada lah beberapa produk fitur desain yang teka pakai sampai sekarang teh ada gitu. Kalau misalkan gua ngecek ke si laptop teh masih ada gitu yang teka pakai nama ya. Kalau si teknologinya ini nggak ngaruh nggak, misalkan dulu 2016 belum sanggup nih HP nge-scan QR. Gitu berarti ngaruh juga. Infrastruktur ngaruh bisa. Meskipun sebenarnya di sebutannya itu sketsa produk gitu itu ada gitu. Ada. Jadi infrastruktur ngaruh. Yang paling simpel ya urusan sinyal lah. Oh iya benar. Kayak bahkan sampai hari ini gitu ya, kalau mau bayar pakai debit card di pom bensin gitu. Kadang kan suka gitu ya, kayak EDC-nya tuh lagi mati gitu segala macam. Bahkan mereka tuh udah dicolok gitu ya, nggak pakai SIM card. Wireless Itu juga kayak ya jadi hambatan, tapi ya kitanya juga kan, dan si kantor gue juga kebetulan tumbuh besarnya juga nggak yang main sendiri gitu ya. Kerja bareng sama bank juga, partnership sama beberapa perusahaan telekomunikasi juga gitu. Intinya tahulah sama-sama ini pengen bikin customer happy. Gimana caranya? Jadi ada partneran sama partner mitra-mitra bank yang punya visi sama, mitra telekomunikasi yang punya visi sama. Terus kebetulan si kompetitor juga punya objektifnya mirip-mirip. Jadi ya udah kita mah langsung kita barengan aja lah, kita bikinnya bagus-bagus kalau sama kompetitor mah ya. Tapi objektifnya sama, gimana caranya bikin si customer teh gampang buat bayar-bayar. Oke. Sejauh ini kalau si GoPay sebenarnya target marketnya Indonesia doang apa nanti bakal ke luar negeri gitu? Pokoknya udah ada ya? Udah ada gitu juga. Kalau beroperasi mah kan sebenarnya di Vietnam juga beroperasi. Udah. Kalau di Singapura dipakainya untuk pembayar. Kita di Singapura pakainya dompetnya, si uang elektroniknya enggak. Jadi buat pakai kredit card atau debit card buat transportasi bisa, tapi belum yang offline payment ke merchant belum. Selebihnya di Indonesia sih. Berarti gimana caranya berarti Singapura itu pakai QR? Enggak, pas kayak mana ini aja pesan Gokar ketika di Singapura bisa milih bayarnya pakai debit card atau kredit card. Kita itu teh nempelnya sama si infrastruktur kita lah gitu. Developnya lumayan lama juga 2015 16 Singapura teh, pas Singapura? Enggak, yang di sini. Di sini buat GoPay-nya lah gitu. GoPay teh mulai bikin 2015 akhir. Si infrastrukturnya ya pengen bikin desain arsitektur engineering teh si codingan lah nya. Kayak gimana 2016, tapi itu bermetamorfosis terus, kayak makin
makin gede transaksinya, oh kita scalability-nya dipikirin lah. Jadi harus bisa bikin yang infrastruktur yang kuat untuk ngadapin segimana banyak transaksi gitu. Jadi diadaptasiin terus, nggak yang cuman satu gitu doang gitu. Kitanya berkembang terus, cara engineering juga dibagusin lah. Nggak cuman yang kelihatan di aplikasi, kalau kelihatan di app kan kayak update app version sekian gitu. Sebenarnya di belakang tuh kita ngupdate sesuatu juga. Oh. Gitu. Berarti yang update itu mana juga? Kolom. Sabar pemirsa ya. Sabar pemirsa. Yang update apa teh? Ya kayak misalnya ada masukan update itu dari mana juga? Ini kalau orang IT, ini ternyata si user teh butuh ini. Barang-barang. Jadi emang ada timnya sendiri-sendiri lah. Kayak ada yang ngelihat, ada yang ngemonitoringin juga gitu ya. Kayak ini seberapa, ini kayaknya udah harus kelihatan nih ini trafficnya gede dan kita kan ada istilahnya SLA, SLO lah istilahnya. Service Level Agreement sama intinya mah itu teh artinya adalah segimana kuat kita handling transactions gitu. Jadi kalau misalkan kelihatan thresholdnya udah rada-rada mepet gitunya, alah sih iya keding-dir bakalan riweuh gitu. Ya udah kita re-architecturing gitulah. Oh, oke. Gitu. Dan misalnya dari pertama banget ya berarti ya? Apa Ya, aku? Dari pertama banget. Karyawan nomor 6. Asli di GoPay-nya ya. GoPay 6 berarti ya? GoPay 006. Tapi masih GoPay ada terus sampai sekarang? Apa? Saldo GoPay ada terus? Alhamdulillah. Itu dibayarnya bayar ingin sendiri apa dari kantor? Ya ada yang dari sendiri, ada yang dari kantor. Oh, dari kantor disubsidi berarti. Ya itu mah kan emang bagian dari Service. benefit lainnya bagiannya paket benefit gaji lah ya, istilahnya. iya. Kompensasi jadi dikasih per bulan ada. Tapi nggak masuk GoPay letter berarti kan? Enggak. Tapi Orang pakai sih GoPay letter. Tapi itu jujur membantu loh pay letter. Iya. Maksudnya kadang-kadang orang kan ribet ya kayak mau belanja di e-commerce mau beli harus transfer virtual account dan lain-lain. Kalau pakai pay letter kan udah tek itu emang udah kepikiran ke situ juga. Iya itu kan emang salah satu roadmap apa yang mau dibikin ya. Ada timnya beda dengan yang gua gitu sih. Yang bikin pay letter ada. Jadi kan gue tuh bikin produk tuh nggak satu aplikasi itu gue yang bikin, nggak juga. Jadi ada pembagiannya gitu. Gue bagiannya khusus di bagian mana, terus ada product manager lain yang ngerjain mana. Intinya punya streamnya masing-masing lah. Kalau misalkan ngeliat aplikasinya tuh ada yang page yang itu teh wilayahnya gue buat bikin, ada yang kayak pay letter itu ada tim lain. Tim engineeringnya juga khusus sendiri-sendiri. Jadi emang ibaratnya kayak punya stream teh naon ya timnya lah gitu untuk masing-masing fitur gitu. Lu ada nggak Dok kepikiran misalkan kayak gini deh. Kalau gue sering kayak misalkan kan gue usaha di carry goods kan. Jadi kadang-kadang nggak punya tas buat bawa sepatu misalkan bikin gitu. Nah, lu pernah nggak ada pengalaman gitu kayak mau apa gitu tiba-tiba kayaknya kalau jadi dapat inspirasi karena pengalaman real gitu. Ada, pasti Contohnya. ada sih. Cuman pasti biasanya nggak langsung bakal jadi karena baik lagi gue kan jadi product manager itu sebenarnya yang ngedrive lah facilitator untuk bikin satu hal gitu. Ujung-ujungnya kan pasti orang harus ngevalidate ke nanya ke anak research gitu. Orang boga ide iya bener tuh sih batur butuh tuh bisingan orang unggul yang butuh gitu. Karena kan marketnya kita kan gak cuma aing doang gitu. Iya benar. Jadi ngecek ke research kalau misalkan emang valid mah ya berangkat gitu. So far sih kayaknya belum ada yang 100% gue tiba-tiba bangun tidur pengen bikin A terus diberangkatin taunya semua setuju belum ada. Karena ya balik lagi banyak ya. Kan gue kan cuman satu dari sekian juta orang yang jadi usernya si GoPay gitu. Tapi si hambatannya selama itu GoPay apa aja sih? Yang paling susah sih. Orang paling bisa jawabnya hambatan orang selama bekerja kali ya. Hambatan mah mungkin yang paling gede tuh nyamain misi kali ya. Kalau visi mah kan udah sama-sama tahu pengen bikin orang teh gampang gitu. Orang teh terbantu hidupnya pakai teknologi tertentu. Tapi kalau nyamain misinya teh kan kayak ini harus bikin apa, ini harus ngapain, yang mana yang duluan gitu yang buat dibikin. Karena jadi product manager teh kan yang ada di kepala teh pengen bikin tuh banyak hal gitu ya. Cuman kan resource-nya kan terbatas kayak kita ya resource jangankan resource yang bikin, cuman kayak termasuk resource untuk misalkan dalam kayak mana aja misalkan bikin campaign gitu ya, dalam bikin produk dalam 1 bulan mana tiba-tiba rilis 600 produk gitu kan. Kan si customer kan bingung ya mana kebutuhannya naon gitu. Nah, orang dijieunkeun ieu padahal orang teu butuh gitu. Jadi prioritization teh hal yang penting gitu. Jadi yang satu yang kendala teh adalah urusan nyamain ngonekin kepala semua orang buat
nyadar bahwa kita kerjain yang ini dulu ya, setuju gitu. Soalnya ini prioritasnya lebih tinggi gitu. Karena kan masing-masing kan pasti punya preferensi personal dan preferensi masing-masing tim pada punya targetnya khusus sendiri-sendiri. Ya, wajar lah itu mah kendala problematika ngantor dengan tim yang banyak gitu. Banyak kepala yang bisa makin banyak kepala, makin banyak yang mikir, makin banyak yang ngomong. Terus tapi bener gak sih Dok? Kayak kan seringnya kalau gue baca di Twitter gitu kayak apa namanya teh? Di startup teh kerja Rodi lah. Itu teh bener kejadian nggak? Atau karena di lu kejadian karena waktu itu timnya masih sedikit atau gimana gitu? Di gua mah alhamdulillah nggak pernah ya. Maksudnya serodi-rodinya juga masih manusiawi gitu ya. Kayak manusiawi ya sebenarnya relatif ya, beda-beda. Cuman sebenarnya mah gimana kultur kantornya kali ya. Cuman kalau di kantor gua saat ini alhamdulillahnya semuanya ya manusiawi banget. Bahkan kayak ini aja lagi bulan puasa kan. Si kantor tuh ngasih kebijakan meeting paling telat meeting tuh nggak boleh di atas jam 5:30 waktu Indonesia Barat gitu. Walaupun kantor kita tuh ada macam-macam, ada yang teman-teman kantor di India, ada yang di Singapura, ada yang di Vietnam gitu. Tapi Vietnam kan masih sama ya GMT plus 7. India kan kita lebih cepat 1,5 jam. Singapura mereka lebih awal 1 jam gitu. Itu di set ini karena mayoritas Muslim dan pegawainya di Indonesia jam 5:30 nggak boleh habis meeting paling lambat jam 5:30. Setelah itu mah ya udah cabut mah nggak apa-apa gitu. Jadi Rodi tuh kayak gue mah mikirnya gini, ketika ada kondisi misalkan orang ngerasa ini gue kerjanya Rodi gitu, ya yang lu cek adalah si tim lu nya, perusahaan ya siapa yang ngasih direction gitu. Karena kalau misalkan karena Rodi apa enggak mah kan itu teh hal yang sebenarnya bisa lu kontrol ya. Misalkan lu kan pegawai dibayar untuk kerjanya 9 to 5 gitu. Atau 9 to 6 lah kalau misalkan di case-nya gue gitu. Misalkan lebih, gue boleh minta lemburan nggak? Oh nggak dapat haknya. Ya udah kenapa lu masih nyuruh gue kerja gitu? Maksudnya itu hal yang masih bisa lu debate lah. Walaupun mungkin orang kadang khawatirnya kayak, aduh gue takut nggak dapat kerjaan lagi nih. Misalkan gue cabut dari sini. Tapi ya ada plus minusnya lah. Kalau gue sih prefernya intinya gini. Ketika disuruh kerja Rodi, Rodi itu berarti dalam artian mana disuruh kerja overtime gitunya. Nggak dibayar di luar gitu. Dan nggak dapat bayaran tambahan. Lu cek aja ini teh. Si kerjaan yang lu harus kerjakan di luar ini tuh emang gak bisa dibesokin satu. Andai kata gak dibesokin apa implikasinya 2. Dan yang ketiga yang dicek ini value-nya apa ya buat gue secara pribadi. Ada peningkatan ini enggak growth personal enggak gitu. Ini bikin gue jadi makin pintar melakukan sesuatu enggak. Karena yang ditakutin teh disuruh ngerjain Rodi itu tuh pekerjaan yang sebenarnya repetitif dan harusnya bisa di-automate gitu. Nah itu tuh kalau misalkan orangnya gatal gitu ya kayak ini kenapa gue tiap Jumat disuruh ngerjain ini, weekend suruh ngerjain ini, halnya sama. Yaudah misalkan lu gatal mah lu bikin aja, lu oprek aja, kasih suggestion buat bikin sistem kerjaan yang ya udah nih mah repetitif mas, ini di automate aja lah gitu, saran gitu. Dan itu juga bosnya pasti appreciate kok. Maksudnya jangan ketika doang, gitu. Ketika mana dapat mandat untuk kerja Rodinya daripada nge-tweet mending mikirin gimana caranya biar jadi nggak Rodi lagi. Biar minggu depan nggak kayak gitu lagi. Gitu. Bener juga ya. Ya daripada ngeluh mendingan selesaiin ya jalannya. Solusi ya. Ya minimal selesaiin misalkan masih capek. Dan masalahnya ketika mana yang nge-tweet mana kehilangan 5 menit gitu ya untuk misalkan menit lah mana mikirkan kopi yang cocok gitu. Nge-tweet yang cocok. Aduh kopinya nggak cocok nih aduh iya salah sih titiknya kurang delete deh ulangi save as draft gitu. Itu tuh mana udah kehilangan berapa menit untuk sebenarnya mana menyelesaikan pekerjaannya biar nggak rodi-rodi amat gitu. Mubazir waktunya. Tapi lu pernah ngalamin hal itu gak sih Dok? Pernah. Pasti pernah. Sebenarnya, nah balik lagi yang tadi gue bilang urusan Rodinya teh ada value tambahan gak buat diri sendiri. Nah gue kalau dulu di kantor yang ini juga pernah ya karena dulu setting up kan dari nol pisan. Jadi Rodinya tuh lebih ke bukan Rodi sih lebih ke di luar jam kerja gue masih mikirin kantor. Mikirinnya teh cikah gue pengen belajar hal yang baru biar ada beberapa hal yang bisa gue automate gitu secara sistem teh. Kan pas hari-hari kan gak punya waktu ya buat ngelakuin itu. Jadi gue mengikhlaskan beberapa jam sebelum tidur teh diajar heula we lah sampai ke jam 11 baru tidur gitu. Dan itu juga sempat jadi polemik juga sih kayak polemik teh kayak orang-orang terdekat teh pada concern gitu. Kayak dulu calon istri pas sebelum jadi istri juga dia bilang lu tuh jangan kantor mulu lah gitu. Maksudnya jangan kerja mulu pikirannya. Tapi pada waktu itu kan karena punya sense of ownership nu rada lebay gitu Ini orang nyaah pisan ya ke kantor yang pengen kantornya bagus. Jadinya ya udah punya istilahnya mah extra miles kalau kata orang-orang keren mah nya.
mana mengalokasikan waktu yang seharusnya emang nggak usah juga nggak apa-apa, sunnah lah gitu ibaratnya. Benar. Gawekeun dan ternyata ada value-nya buat orang jadi belajar hal yang baru buat kantor. Ada beberapa sistem yang jadi bisa ke-automate. Udah dua-duanya seneng gitu. Dan itu ketika orang lakukan, udah pas udah beres dan sistemnya bisa jadi bagus, nggak perlu ada lagi, udah jadinya teman-teman yang lain juga terbantu kerjaannya gitu. Benar, jadi ngasih value-nya bukan cuman gak yang cuman istilahnya tuh gak yang cuman madamin api gitu ya, gak yang firefighting gitu. Ya gitu orang mikirnya pernah ada dan kondisinya selalu orang posisikannya gitu. Ketika Rodi ketika overtime lembur, orang memastikan si value-nya teh nggak sebatas biar besok tenang gitu. Ya pikirannya udah langsung jangka panjang aja gitu. Iya. Tapi nolak juga pernah? Kalau nolak sih sebenarnya ya kalau nggak digaji sih orang mau nanya ya, bukan nolak. Kayak misalkan ini orang dapat overtime nggak? Pas bos orang bilang dulu ya kantor lama enggak. Ya orang juga bingung gitu kan, ya kenapa nggak dapat, terus orang ditata gawe gitu. Terus dia bilang ya bantuin lah gini. Ya untuk pertama sih orang bilang ya udah ini gue cobanya biar automate aja gitu, lebih ke ya karena waktu itu kan masih fresh grade teh kayak ya udahlah ini mah urusan attitude kali ya, cobain nunjukin bahwa orang tuh sebenarnya bisa kerja keras gitu. Tapi kalau misalkan diminta terus-terusan juga orang bilang ini kan kemarin udah gue kerjain, masih melakukan hal yang sama, tapi secara komunikasinya dibikin tetap sopan gitu. Kayak nggak mau aku pergi dari sini. Tidak ngebanting siawe gawekeun sorangan. Enggak gitu. Tapi buat balik ke GoPay ini Dok, ada rencana nggak yang tadi gue udah ngomong ada teknologi ngaruh nggak gitu ya, ada rencana nggak ke depan tapi ternyata teknologinya saat ini belum sampai? Ada berarti masih nunggu berarti ya. Iya itu balik lagi yang tadi orang ceritain bahwa orang tuh punya list of prioritization gitu ya. Oke. List istilahnya tuh mun product manager ngomong nanti backlognya. Gue punya ide buat bikin produk teh ada misalkan 12. Terus orang cek faktor-faktornya, ini ternyata ada faktor infrastruktur yang nggak bisa bikin ini tuh jalan sekarang. Ya udah dientarin dulu gitu. Oh, nunggu dulu sambil berarti. nunggu. Ada selalu ada bahkan. Jadi project manajernya mana create dari pertama atau ada dari project, misalnya di project A ini dikeluin lu nge-manage project ini gitu. Nah, si istilahnya ada istilahnya product life cycle man, anjay. Product life cycle. Ya sih sih mana mun nyentas gitu kan pasti mun ngupdate artikel kan pasti mana berdasarkan historical teh batur tas nu ieu pasti anu kendalana misalkan slatingna ada yang aneh gitu. Positioning slatingnya ada yang kurang pas, kurang serak. Terus mana improve. Nah, produk di orang juga sama kurang lebih gitu. Jadi orang bikin dari nol. Ada iteration lah istilahnya mah. Versi 1 misalkan kieu illustrationnya kurang ngeunah, si interaksi kayak sesimpel mana kalau pegang handphone pasti nyadar kan kenapa tombol-tombol yang CTA itu naon ya istilahnya yang buat call to action yang biar bikin gampang interaksi pasti dibikin sedekat mungkin sama jempol gitu. Dan kadang karena mayoritas pakai tangan kanan bikinnya agak mepet kanan, makanya kalau misalkan mana ngeh tombol yes itu pasti di kanan bawah, no di kiri gitu, yang lebih gampang di reach lah sama jempol. Yang kayak gitu-gitu dipikirin, bahas sama anak-anak interaction designer sama anak user experience, dipikirin secara desain kumaha. Dan kita juga ada, jadi si product life cycle ini kan istilahnya bikin rilis, habis rilis kita monitor seberapa sesuai, pas kita rilisnya seberapa sesuai ekspektasi nggak sama yang pas kita bikin sama proyeksi yang kita bikin sebelumnya. Kalau enggak ya reiterate deh, muter we terus sampai, dan sebenarnya kan dibilang nggak ada perfectnya karena si user pun ketika kita bikinin app yang bagus, mereka pasti need something more gitu. Hayang nu anyar, kayak sesimpel gini deh, dulu kita 2016, jangankan 2016 deh, 2018 mana beli sesuatu dari e-commerce, nyampainya besok masih nggak masalah kan? Iya benar. Sekarang mah lebih 6 jam aja udah gatal. Iya tuh nepi-nepi gitu. Nah itu tuh adalah salah satu bentuk nyata bahwa si product life cycle itu berarti bener orang yang bikin aplikasi untuk bikin logistik cepet teh berarti berhasil. Dia udah ngubah mental model si pengguna bahwa mereka teh anjir orang geus kabantu pisan, orang hayang leuwih. Orang hayang leuwih gitu. Si product life cycle teh itulah serving, karena problem yang dihadapi oleh si pelanggan teh makin berubah, makin evolving, kitanya juga harus adaptif. Gitu. Bray. Terakhir lah paling ada ini nggak? Saran gitu. Saran para pengguna. Kan banyak juga tuh kan sekarang yang jadi kayak yang masih kuliah tuh kerja di mana, gue mau kerja di startup segala macam itu. Lu bisa dibilang kan pertama keluar kuliah startup dua-duanya. Udah 10 tahun ada ya gawe di startup ya? 12 ya dipikir-pikir segitu. 12 ya. Ya buat para penonton gitu. Penonton. Apa ya? Buat teman-teman di skena. Selamai.
Sebenarnya gini sih, kalau menurut gue mah startup atau bukan nggak masalah, karena ya mungkin kalau pengalaman pribadi gue ke startup dari awal karena kebetulan waktu itu IP orang butut kan, yang mau nerima ya nggak banyak gitu, jadinya waktu itu ada kantor yang mau nge-hire orang dengan gaji secukupnya pada saat itu ya hanya si kantor itu doang. Sebenarnya enggak ding, sorry. Jadi waktu itu orang tuh sempat interview di kantor akuntan publik juga, cuman orang nggak lanjutin karena ya karena orang dari dulu nggak pengen jadi auditor ya. Jadi pas tahun pertama kuliah teh guys, aja lain dunia orang gitu. Makanya pas wah ini e-commerce apa nih? Can ngerti-ngerti ting nyemplung we gitu cobain. Kalau menurut gua mah ketika buat teman-teman yang mau nyari kerja gitu ya, mau lulus mau kerja teh harus apa? Kadang kan orang tuh suka mikir gua pengennya ke kantor A, gua pengennya ke kantor B gitu. Terus ya dipikir-pikir aja kayak ketika lu ke kantor A misalkan lu dapet timnya nggak enak juga ntar lu ngedumel-dumel juga kan. Iya benar. Poinnya mah adalah ketika mana lulus gitu ya. Ini kalau misalkan gue bisa bilang ke diri gue itu 12 tahun lalu atau 10 tahun lalu, hal yang sama kayak lu ini aja lakukan apa yang bisa lu kontrol gitu. Jadi gak usah mikir jauh-jauh pengen ngantor di startup, mana bikin aja, pelajari hal yang bisa maneh pelajari gitu ya. Kan udah banyak ya, Udemy lah, Coursera segala rupa. Googling kemana-mana, YouTube tutorial segala macam guys dapet. Maneh temuin apa yang ketika maneh kerjakan teh maneh senang, passionate gitunya. Dan maneh melakukannya dengan penuh rasa penasaran dan rasa cinta gitu karena anjing ngeunaheun pisan orang ngagawekeun ieu gitu. Dan ketika ngerjain maneh senang, terus udah we sikat terus, pelajarin terus. Nanti ketika udah mulai intinya secara diri sendiri maneh punya kendali penuh untuk ningkatin value maneh gitu dibanding sama orang-orang lain, karena kan ketika gua udah kayak gua gitu ya, yang udah di posisi untuk bisa nge-hire orang, yang gua lihat kan pasti value personalnya si I bisa naon si I jeung si I jagoan saha gitu kan, sesimpel itu. Karena ujung-ujungnya kan maneh persaingan banyak gitu. Dan yang kedua yang paling sebenarnya lebih penting menurut orang mah ya urusan silaturahmi, karena ya orang nggak bilangnya networking ya, networking mah terlalu networking teh terlalu pamrih jatuhnya teh kayak kita pengen networking nih untuk ngumpul ke society mana, community mana, itu teh harapan teh hayang naon gitu. Silaturahmi ya mana berlaku baik sama orang banyak, punya banyak teman, bantu siapapun. Nanti teh ujug-ujug sih sok aya wae nu maneh keur naon? Ieu orang kantor orang keur butuh jelema, join yuk gitu. Dan itu terjadi pisan sama karena ujung-ujungnya ketika orang sih bilangnya gini ya, nepotisme teh hal yang ya emang sebenarnya tidak boleh ya, tidak boleh dalam artian aja sih emang nge-hire jelema nu wabuh hungkul, orang yang dikenal doang. Tapi ujung-ujungnya ketika sama dia bagus ya. Benar, ujung-ujungnya mah ketika gua mau hire orang, ya gua pasti mendahulukan yang gua tahu personalitinya emang udah keren pisan gitu daripada yang gua belum kenal pisan ini cuma tapi si A gua udah kenal, misalkan dia IP-nya nggak bagus nih. Tapi pas di pertemanan, di lingkar pertemanan atau menurut teman orang yang lain yang kenal sama orang ini orang kerjanya bagus pisan atau ini orang jujur, personalitinya enak, cocok sama kulturnya, orang pasti langsung berangkatnya sama yang A gitu. Jadi perkenalkan diri ke banyak teman gitu, maksudnya punya banyak teman, sama ya dari diri sendirinya ya bagus-bagusin nilai diri we, diajar setarikna dan pelajari apa yang lu suka gitu. Kayak waktu teh terlalu sedikit untuk maneh lakukan untuk mempelajari hal yang maneh gak suka gitu. Iya benar. Gitu kawan. Terus sekali. Ketika ada yang bilang startup kerjanya berlebihan, waktunya habis-habis, ini buktinya ada bandnya bagus, kerjaannya bagus. Alhamdulillah ya Allah. Mantep. Lihat udah di sini. Di sini sekarang. Weekday malam di sini. Tapi masih WFA berarti Dok kantor. Masih WFA, tapi kemarin udah ada istilahnya RTO teh return to office policy. Jadi si kantor udah memperbolehkan kalau maneh mau ngantor ke kantor silakan gitu. Jadi ada karena biar kapasitasnya tetap manageable, meh teu heureun teuing biar enggak terlalu penuh. Submit dulu tuh H-1. Oke. Besok mau ngantor ke kantor A gitu. Ya udah ntar datang ke Satu pertanyaan terakhir deh ini sebelum nutup. Lebih efektif mana kerja pas WFA atau WFO? Berarti pra pandemi atau setelah pandemi menurut lo? Kalau gua pribadi mah gua anak WFH. Karena soalnya apa, cepat. Bangun tidur langsung. Tak. Jadi nggak harus mandi, nggak harus gosok gigi, sarapan sambil. Kalau lu gimana? Enak mana apa sambil harus jalan ke kantor lu? Ya jawaban diplomatis nama kan plus minus ya. Tapi saat ini gue lagi kangen pisan kerja di kantor sebenarnya. Karena
yang paling kerasa mah ini ya setelah 2 tahun lebih work from home tuh, kan kerjaan gua tuh kebetulan jadi product manager teh harus connect sama aneka ragam stakeholdersnya. Iya. Berapa aja 12-13 tim gitu yang orang connect teh. Dan ngechat pakai Slack, kan kita pakai Slack gitu ya si obrolannya. Kalau ngechat pakai Slack kan mana nggak bisa demand untuk cepat direspons gitu. Iya. Dan itu juga kayak dikit-dikit bikin meeting lah 30 menit, 45 menit, 1 jam. Itu juga kan kadang nggak semuanya efisien. Kangen di kantor teh karena orang bisa cuma nangtung ngelihat si eta orang jalan colek pang bantuin lah ini oh iya ayo ngobrol itu lebih cepet somehow. Jadi beda, ada plus minusnya lah dengan si work from home kan mungkin ya itu bangun tidur bisa langsung nyampe laptop gitu. Nah tapi orang kebalikannya sebenarnya orang teh sebisa mungkin membuat si ruang kerja di rumah teh rasanya bukan kayak di rumah. Rasanya kayak kantor. Jadi ya either dimodif atau orang juga pasti pokoknya kalau mau masuk ruang kerja teh harus sudah mandi dulu lah, harus sudah apa karena biar mood sama secara mental teh orang ini kerja udah siap lah ya. Dan kayak itu juga kayak misalkan mau keluar kerja teh anggapannya sih gak pulang we gitu, matiin laptop udah nggak mau nyalain lagi, keluar turun juga ngomongnya ayah pulang kayak gitu. Dan dibikinnya biar padahal masih di rumah ya. Bener, biar orang teh kayak perasaannya udah nih orang udah di rumah gitu, posisinya udah jadi bapak deui lah, bukan jadi pegawai lagi gitu. Jadi itu kalau orang saat ini lagi kangen banget kantor sih. Tapi gue juga gitu sih. Emang lebih enak di kantor. Jadi kalau udah di rumah teh ya udah aja gitu, nggak megang-megang laptop. Jadi gue kalau nulis atau apa-apa mendingan ya udah nanti aja lah, kalau upload nanti aja lah di sana gitu di kantor. Benar. Iya. Karena ya rumah itu emang buat istirahat aja gitu. Iya. Kajian keluar ya gitu, kantornya nebeng di siapa gitu. Ya sih kan saya double soalnya. Ya benar ya. Tiap orang beda-beda sebenarnya sih. Tapi ini beda sendiri soalnya. Kita kan sama berdua. Tapi asli aja kangen sih ya kayak. Orang udah lama nggak kantor kan, terakhir 2019. Yang sebenarnya dikangenin teh itunya sih Abi kayak kalau di kantor teh sebat yuk turun gitu. Ya, dan ketika turun, hari juga kadang kan ngomongin kerjaan yang casual tapi tiba-tiba ya ide anyar teh, iya ya kita bikin ini aja ya, terus bukan gosip ya kayak informasi-informasi anak-anak lagi ngerjain apa, tim lain itu kan jadi ada empatinya kayak anjir sih itu lagi kasihan ya kerjaannya lebih capek dari gua gitu. Iya sih. Yang gitu-gitu teh membuat apa ya kayak ya lebih empati aja, jadi ngerjain sesuatu teh orang mau ngerepotkan si lah. Itu teh hal yang gak akan kita ketahui kalau misalnya kerja di rumah. Yes, benar. Totally. Benar. Couldn't agree more. Couldn't agree more. Terima kasih banyak Tuesday Chatters, TNCers. Terima kasih buat Nando yang ada Maul, Maulana Ibrahim telah menyempatkan waktunya untuk hadir di Tuesday Night Chat. Untuk sharing tentang pekerjaannya dan bandnya sedikit ya. Yep. Kalau mau nyari tentang Ibu Perungguan lihat aja lah nanti di ini. @perunggu_. Nanti juga orang yang kita tag lah. Kan pasti di tag. Kalau biasa Bato pengen ngobrol sama Mas Maul juga tinggal langsung aja di DM di Instagram. Nanti orangnya di tag lah di Instagram. Akan lama lagi Perunggu nongol di semua kanal-kanal YouTube yang lain. Iya, ini kita ngeduluin ya. Di Deddy Kobusier nanti. Terima kasih juga buat Koenko. Sampai berjumpa lagi di Tuesday Night Chat berikutnya. Dah.